Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Purwanto dengan channel Putune Balamom. Untuk kesempatan kali ini saya mau mengenalkan suatu peninggalan nenek saya ya. Ini yang dinamakan bambu pate lele. Di sini saya mau menunjukkan ciri-ciri bambu pate lele. Kebetulan bambu ini dulu peninggalan nenek saya ya. Ini saya masih kecil, ini sudah ada bambu ini. Ini dulu nenek saya ini dapatnya ini pas memotong bambu ya, pas beliau masih muda. Ini kurang lebih usianya udah lama ini. Seperti biasa ya, saya banyak barang antik di video sebelumnya, semisal keris, tombak dan lain-lain. Semuanya itu saya ahli rawatkan karena saya tidak suka mengoleksi benda-benda seperti itu banyak-banyak ya. Ntar ada yang tayangan udah keropos dan lain-lain. Mungkin saya hanya menyimpan sebagian saja yang masih utuh, yang pamornya masih utuh. Kalau bambu atau barang unik yang satu ini tetap saya simpan, saya rawat dan saya jaga karena ini peninggalan nenek saya ya. Saya mau menunjukkan ciri-ciri bambu pate lele ya. Ini cabangnya ini satu ruas ya. Ini ada dua, jadi pangnya ada dua dalam satu ruas. Ini yang dinamakan pate lele. Mungkin dulu itu dinamakan pate lele karena bentuknya itu kayak lele, kayak patilnya lele ya. Seperti ini. Ini dulu punya nenek saya. Dulu itu saya buat mainan itu nggak boleh, kalau orang dulu kan memang diyakini ya, dituakan lah istilahnya. Seperti ini. Jadi ini termasuk bambu yang unik. Bambu yang unik termasuk barang antik ya, karena berbeda dengan bambu-bambu pada umumnya. Biasanya kan pangnya ini atau cabangnya ini hanya satu, ini dua. Makanya termasuk barang unik. Ini dulu peninggalan nenek saya ini. Dulu itu saya buat mainan. Dulu itu didirikan di tempat beras, gabah itu loh, padi itu loh. Itu biasanya ditaruh di situ. Saya buat mainan, dimarahin saya dulu pas masih kecil. Katanya nggak boleh dibawa kemana-mana gitu. Makanya saat ini tetap saya rawat karena menjaga amanah nenek saya ya. Wong dulu semasa hidupnya saja nggak boleh dibawa kemana-mana, mau dimahari atau dibeli sama tetangga saja nggak boleh kok.
Makanya tetap saya rawat meskipun apa ya, bendanya hanya seperti ini. Nah, bendanya seperti ini. Nah, meskipun bendanya seperti ini. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya bendanya ya. Nah, inilah ciri-ciri patil lele ya. Ini dulu dipakai tongkat nenek saya ini. Nah, ya dibalik keunikan ya, keunikan benda patil lele ini ya. Semua ya yang di dunia ini ya, Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini itu ada manfaatnya. Nah, seperti ini, kayu seperti ini ada manfaatnya. Bisa digunakan untuk tongkat, bisa digunakan untuk apa ya, kayu bakar dan lain-lain. Tapi kalau benda yang langka seperti ini, nah ini kan unik atau termasuk barang misteri ya. Ini mitosnya menurut saya pribadi. Ini juga ada manfaatnya secara apa ya, mistis. Kalau orang dulu itu diyakini seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya fungsi patil lele ini ya, ini patil lele ya, ini, nah ini nggak bolong ya. Ini sebagai sarana, nah diyakini sebagai sarana untuk memperlancar usaha dagang atau pertanian. Nah, dagang ini seperti ini bendanya, tetap saya jaga. Nah, ini ada mulutnya, matanya, kupingnya. Dulu nenek saya menjelaskan gitu. Ada ini tangannya kan gitu. Nah, ini keunikan atau apa ya, keajaiban ya. Benda ini, bambu ini kosong dalamnya ini nggak bolong ya. Nah, ini bukti nyata ya, tetangga saya, terus saya sendiri ya. Ini usianya sudah mungkin puluhan tahun, hampir 100 tahun ya. Soalnya nenek saya pas masih muda. Nah, masih muda, beliau meninggal di usia 79. Nah, itu tahun 2003. Dulu saya masih usia 13 tahun, nenek saya meninggal. Nah, ini meninggalkan barang antik seperti ini ya, berupa bambu ya. Nah, karena ini termasuk benda yang langka atau barang antik, dan dengan bambu-bambu lainnya, insya Allah ini ada manfaatnya. Karena Allah menciptakan sesuatu di dunia ini pasti ada manfaatnya. Seumpamanya menciptakan tangannya ada manfaatnya untuk memegang sesuatu dan lain-lain. Nah, benda seperti benda ini dulu
di masa nenek saya ya, ini juga diyakini ada manfaatnya secara magic atau di luar logika. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, menurut firasat kebatinan saya pribadi, benda ini ada manfaatnya untuk sarana kelancaran dagang. Nah, terutama yang berhubungan dengan pertanian atau ternak ya. Ternak juga bisa, memperlancar ternak juga bisa. Nah, khususnya yang paling cocok itu pedagang gabah. Gabah atau padi. Pedagang padi. Kalau di sini nyebutnya bakul gabah. Nah, di sini juga saya banyak menjumpai benda-benda seperti ini ya, benda seperti ini pate lele ya. Itu di rumah teman saya yang dagang gabah atau bakul gabah. Makanya ini sarana kelancaran dagang ya, terutama padi. Nah, terus ada lagi sih, tapi nggak perlu saya sebutkan. Nah, yang saya sebutkan ini, benda ini ada manfaatnya, yaitu buat kayu bakar juga bisa. Terus buat apa ya? Buat tongkat juga bisa dan lain-lain. Makanya Allah menciptakan di dunia ini itu pasti ada manfaatnya. Semisal menciptakan besi yang antik atau langka yang dibuat keris dan lain-lain, itu ini sama. Ini juga ada manfaatnya seperti itu. Walaupun hanya sekedar kayu. Tapi ini sayangnya dulu ini saya pas masih kecil ya, ditinggal sama nenek saya, langsung saya gosok. Jadi seperti ini. Nah, walaupun benda seperti ini, tapi ini amanah ya dari orang tua. Tetap saya jaga dan saya rawat. Nah, ini benda ini ada manfaatnya untuk dagang, intinya itu gitu. Dagang padi terutama itu untuk kelancaran dagang sebagai piranti. Nah, itu tapi yang saya jelaskan kan di luar logika. Saya itu tidak suka menjelaskan sesuatu itu yang di luar logika, mengada-ngadakan itu nggak mau. Walaupun itu sebetulnya ada, tapi saya itu nggak mau menjelaskan hal-hal yang berlebihan. Karena kemampuan seseorang itu tergantung apa ya, pakem seseorang itu. Kalau orang itu nggak pakemnya ke dunia seperti ini, misteri dan lain-lain, mungkin tidak percaya, nanti bisa jadi pelkenik. Makanya saya hanya menjelaskan ciri-cirinya saja. Kalau manfaatnya sudah pasti ada manfaatnya. Karena Allah menciptakan semua yang diciptakan itu di dunia ini itu ada manfaatnya. Ini bagus ya, sangat sangat unik. Nah, seperti ini asli tinggalan nenek saya dan banyak tetangga saya yang dulu apa ya, pengen memilikinya tapi nggak dikasih karena kayu bambu ini sangat langka. Nah, walaupun benda seperti ini tetap saya simpen. Nah, kalau lain-lainnya keris, hasil saya keris
tombak dan lain-lain, hasil saya bolang dan lain-lain, penarikan dan lain-lain, akik itu mungkin saya kasih, sudah saya kalau dapat lagi saya kasihkan orang. Yang lainnya yang sebelum-sebelumnya kan sudah saya dari rawatkan ya. Tapi ini peninggalan nenek, jadi tetap saya jaga. Nah, ini hampir nenek saya itu hampir sama dengan ibu saya ya. Ibu saya kalau saya pegang keris apa, kalau yang saya dapat sendiri itu nggak apa-apa. Saya bawa kemana-mana nggak apa-apa. Tapi kalau benda ini saya dimarahin karena ini peninggalan nenek gitu loh. Nah, itulah tadi ya manfaat bambu pate lele yang bentuknya seperti lele ya. Nah, semoga menambah wawasan Anda yang belum tahu. Jadi tadinya belum tahu bambu pate lele itu gimana, terus manfaatnya buat apa, itu sekarang jadi tahu lewat video saya. Nah, saya menjelaskan real dengan versi saya pribadi. Nah, cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran salawase. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan saya selalu berharap dan berdoa agar konten-konten saya itu manfaat untuk sedulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.